Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelas digital marketing. Dan pada malam ini kita memasuki chapter 9 terkait dengan mobile and its impact. Jadi di dalam digital marketing ada banyak sekali channel ya. Ada kita menggunakan website, kita menggunakan apps, kita menggunakan social medias, ya. On top of them itu kita menggunakan ada yang display advertising, yang mana display advertising juga berlaku di dalam website, display advertising berlaku di dalam apps, display advertising berlaku di social medias. Kemudian bermacam-macam advertising lainnya, ya. Dan pada kesempatan pada malam ini kita akan lebih go deep untuk mobile, di mana mobile menjadi salah satu channel on top of websites, on top of apps, on top of social media. Kita menggunakan dua channel yang available. Pertama adalah mobile, yang kedua adalah desktop. Jadi kita bisa menggunakan mobile, kita bisa menggunakan desktop. Nah, kita akan lebih fokus kepada mobile, di mana mobile merupakan on top of semua channel, baik secara websites, social medias, dan sebagainya. Agenda kita di dalam pertemuan pada malam ini terkait dengan apa yang menjadi evolution dari mobile. Kemudian bagaimana mobile sebagai marketing channel, ya, selain desktop. Kemudian apa saja yang menjadi platform di dalam mobile? Ada iOS dan Android. Kemudian apa yang membedakan antara mobile dan desktop? Baik secara mobile design, user experience, search engine optimizer, proximity and clarity. Kemudian kita akan mempelajari mengenai mobile marketing terkait dengan messaging. Kemudian mobile search, mobile display advertising, mobile website, dan mobile apps ecosystem. So, kita akan bahas itu lebih dalam di malam ini. Alright, sebagai introduction, saat ini telah terjadi perkembangan, ya, evolution yang sifatnya terjadi perubahan secara evolution terhadap mobile, di mana saat ini mobile has fundamentally changed the world in lots of little ways. Jadi di tahun 90-an ketika kita masih SD atau SMP atau SMA, itu ketika kita datang ke konser gitu ya, konser Dewa 19, konser Metallica gitu ya, itu kita semua tuh joget ya. Joget. Sekarang di tahun 2010-an sampai 2020, orang nggak ada yang joget. Orang semuanya handphone di atas untuk merekam music ya, yang sedang perform. Dia record and then kemudian klik share, dia tweet, dia taruh di Instastory, dia taruh di Twitter, ya, dia upload di YouTube. So terjadi evolution di dalam mobile, di mana mobile has fundamentally changed the world. Change the world. The change in lot of little ways. Sekarang
semua yang sifatnya dia paper advertisement, ya, itu sekarang udah nggak ada. It is now on your phone, including the ads. Dulu orang iklannya kalau di kita mau jualan hand laptop, nah, ada papernya kan, brosur, jualan mini changer, kemudian jualan telepon, jualan speaker, ya. Dulu semua di advertisement, ya. Anda ke Glodok tuh ya, di bawah itu ya, dibagi-bagi tuh kertas semuanya. Atau di koran ada lagi sale yang mana, masuk ke Carrefour gitu ya, atau ke supermarket, itu ada itu iklannya di sini. Sekarang it is now in the phone. Bahkan iklannya juga masuk di sana. Ini ada interest ini ya, 0% interest. Ini ada advertisement ya, ada Radio Shack. Bahkan ads pun sekarang sudah on the phone. Jadi Anda bayangkan evolusi yang terjadi dari mobile. Bahwasanya mobile telah menjadi game changer terhadap the way we move, the way the business runs. On top of everything, it is mobile. Mulai dari wireless telepon yang dipatenkan di tahun 1908. Siapa yang menemukan telepon? Ada yang tahu? Siapa yang menemukan telepon? Alexander Graham Bell, Pak. Yes, betul. Ya, Alexander Graham Bell yang menemukan telepon. Jadi dulu wireless telepon, dulu kita masih telepon kabel ya. Sekarang sudah ada wireless telepon. Kemudian, despite of early experimentation, the mobile phone technology did not truly take off until 70s and 80s. Even the most informed business leaders didn't truly see the explosive potential. Jadi dulu kita tidak melihat bisnis potensial dari mobile phone, tidak melihat. Kita tahunya itu hanya untuk telekomunikasi. Sekarang jumlah penduduk dunia dibandingkan jumlah handphone lebih banyak mana? Lebih banyak jumlah telepon daripada jumlah orang di dalam planet. Karena satu orang punya handphone mungkin ada 5, ada 10. Dengan koleksinya dia yang dari zaman dulu ya. Handphone zaman jadul. Kalau dikumpul-kumpulin mungkin di rumah kita ada 10 handphone. Yang ini udah nggak berlaku, pakai 2G, 3G, 4G. Sekarang udah 5G, yang 4G udah masuk kotak. iPhone 6 aja udah nggak bisa lagi sekarang. Karena dia harus upgrade. Device-nya harus di-upgrade. Ya udah. Taruh lagi kan, beli lagi iPhone 13. iPhone 13 berapa dolar sekarang? Ada sekitar berapa dolar Singapura ya? Sekitar 11 juta kali ya, iPhone 13. Nah, jadi today there are more cell phone user than the people on earth. Ya, lebih dari setengah of human beings are now mobile. So, mobile evaluate real much. Bahkan kita sekarang kalau nggak pegang handphone nggak bisa keluar rumah. Karena nggak tahu jalan. Harus pakai Waze. Mana beloknya? Ya. So, it's been the mobile have done damage in the evolution. Mobile subscription has outnumbered than the world population. Kapan itu terjadi? Di tahun 2015.
jumlah handphone overlapping di world population. Ya, 7 miliar manusia yang beredar. Sedangkan handphone sudah hampir 9 miliar yang beredar. Right. So now kita juga melihat mobile as marketing channel. As a marketing channel. Di mana kalau kita lihat secara ads, ya, berapa opportunity dari mobile? Kita lihat kalau secara printing, ya, jumlah time spend dan advertisement yang di-spend. Dari sisi printing, waktu yang di-spend 4%, namun jumlah ad yang di-spend 12%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Radio, waktu yang di-spend 9%, jumlah advertisement-nya mengalami penurunan 9%. TV, waktu yang kita spend melihat TV 30% naik, tapi jumlah spendingnya turun 38%. Ad spendingnya, ya. Internet, waktu yang kita spend di internet 20%, ya, spending di internet 20% juga. Sementara di mobile, waktu yang kita spend dengan mobile 28% dan spending kita masih 21%. Jadi terjadi peningkatan spend di mobile, ya. Di mobile kita peningkatannya naik 28% dan secara ad spendingnya juga hanya 21% juga meningkat. So, kita melihat masih besar sekali opportunity di dalam mobile advertisement. Di dalam mobile advertisement, ini on top of every channel. Jadi, dari ini adalah mobile. Di bawahnya apa aja? Website ada di sana. Ya, apps ada di sana. Ya. Email ada di sana. Apalagi sosial media ada di sana. Semua ada di mobile, ya. Jadi kalau kita lihat semua mengalami penurunan, ya. Printing mengalami penurunan, radio penurunan, kemudian TV mengalami penurunan, internet mengalami penurunan, tetapi mobile mengalami peningkatan. Jadi saya melihat masa depan ada di mana? Masa depan ada di mobile. Semua turun kan advertisement-nya kan? Printing turun, radio turun, TV turun, internet turun, mobile ads naik. Berarti dunia sekarang migrate ke mobile semuanya. Anda kalau mau compete, Anda mau making money, go to mobile. Artinya website Anda harus mobile friendly, apps Anda harus mobile friendly, ya, sosial media Anda harus mobile friendly. Ya, karena the future is in the mobile as a marketing channel. That is the message yang mau saya sampaikan kepada Anda. Mobile is the new future. Saya masih bingung Pak, itu internet itu bedanya apa ya Pak? Kenapa, Jaka? Yang internet di sini, ini bedanya apa sih? Di sana ada mobile, ada website. Lalu di sini internet channelnya apa ya Pak? Nah, internet ini sebentar. Internet ini total internet ads, ya, 73 billion US dollar total internet ads.
Sementara of which mobile ads 37. Mobile dan desktop, ini ada mobile, ada desktop. Semuanya on top of them, semua internet kan? Iya. Ya kan? Spending di internet mengalami penurunan. Berarti mobilenya naik, desktopnya turun. Itu maksudnya PC ya, Pak ya? Yes, desktop PC. Oke. Kebayang, Jaka? Iya, Pak. Oke. Thank you, Pak. Good. So, mobile as marketing channel itu memiliki attributes atau traits di sana. Yang pertama adalah mereka wirelessly connected mobile communication device yang constitute an increasingly important way for customer to stay in touch. Jadi tidak bisa dimiliki oleh desktop. They can stay in touch and inform wirelessly. Itu adalah atribut yang pertama. Yang kedua, due to ubiquity, utility, and portability, mobile device have achieved invisible status for many consumers. They are carried continuously and unconsciously. Jadi handphone ini, mobile ini dibawa terus continuously, tidak boleh lepas, dan unconsciously, tanpa sadar. Alam bawah sadar kita mengatakan, gue kemana-mana harus bawa handphone. Gue di mana-mana harus pegang handphone. Dan sehingga dia carried invisible status for many customer. Invisible. Ya, karena dia carried continuously dan unconsciously. Yang ketiga, some device seperti iPhone, ya, have achieved a status of fashion accessories. Udah sebagai bentuk fashion. Kita punya iPhone itu udah jadi kayak fashion. Udah masuk ke dalam kategori fashion malah. Udah overlapping tuh antara electronic device dan fashion accessories. Ya. Atau sidekicks-nya ya, ada sidekicks-nya terhadap fashion accessories. Sekarang orang berlomba-lomba mencari aksesoris yang buat iPhone kita atau buat handphone kita. Ya. So ada some device itu ada sidekick atau kayak tendangan sampingnya itu kena ke aksesoris. Jadi saudara saya baru datang dari Singapura, dia bawa pesanan aksesoris iPhone karena di Indonesia nggak ada yang jual, cuma ada di Singapura. Jadi yang dipesan itu adalah aksesoris iPhone-nya. Penting banget ya. Tapi begitu. Suruh nyari ke Singapura. Karena di Indonesia nggak ada. Kemudian, mobile itu enables a unique level of personalization. Ya. Anda sudah buat tugas clustering kan? Jadi, jenis handphone itu juga personalization. Personalizing your cluster, personalizing your giving contribution to your persona, your persona. Okay, demography is there, transaction is there, but handphone also telling who you are. Oh, dia pakai Vivo, oke. Oh, ini pakai Samsung yang versi ini, oke. Oh, dia pakai iPhone 13. Oke. So, ada the persona is different. Anda pakai Vivo, Anda pakai iPhone, personanya berbeda. So, it gives the story about you. Ya. Telling a story about you. Improvement in technology coupled
with its ubiquity has made mobile the next generation of marketing medium. Ya, jadi sehingga dengan adanya improvement in technology, dengan semakin tingginya teknologi yang dibundle dengan ubiquity, membuat mobile menjadi next generation marketing medium ke depan. So, bagaimana caranya agar mobile becoming more personal and social? Bagaimana caranya mobile membuat dirinya menjadi more personal and social? Pertama, karena mobile dia memiliki akses to social media. Mobile. On top of social medias. Mobile. Dan Anda bisa akses dia all the time. 24/7. Ya. It makes you more social. And perpetually connected. And perpetually, until the end, connected. A constant companion. Real time and immediate. Kayak Anda sekarang kalau lagi sendirian, pusing, Anda tinggal ngobrol sama kalau Google siapa? Siri ya. Sama Siri. Halo Google, apa kabar? Cuaca hari ini gimana? Cuaca hari ini sepertinya akan hujan berawan. Nah, udah ngobrol tuh. Jadi ada companion, constant companion, real time and immediate. Dan perpetually connected. Kemudian mobile device juga menjadi your identity. Ini juga. So the mobile device serve as part of your identity. Walaupun kita tidak pengen handphone menjadi part of our identity, namun it is now become our identity. Dimulai dari bagaimana kita punya phone casesnya, gimana kita punya ringsnya untuk yang ditempel, dan pictures terhadap aplikasi kita. Aplikasi kita apa aja itu define your personalities. So, salah satu clustering model terhadap sosial media adalah di apps. Aplikasi yang terdaftar di handphone masing-masing Anda. Apps in your mobile. It is determining your persona. Bagaimana cara tahunya? Bagaimana cara mengetahui ada aplikasi apa saja yang di handphonenya Pak Jaka? Kira-kira gimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Bagaimana cara Anda mengetahui Jaka itu aplikasinya apa saja di handphonenya? Siapa yang tahu? Connect ke itunya Pak, App Store-nya. Salah. Sekarang Pak Awal pengen tahu nih, bikin persona nih untuk teman-teman sekelas berdasarkan apps yang ada di mobile. Ini adalah clustering model berdasarkan apps di mobile. Bagaimana kita tahu ya, ada aplikasi apa? Awal ada aplikasi apa aja dia? Nggak ada yang Dari trafficnya mungkin Pak? Traffic kan traffic, bukan apps. Saya pengen tahu apps. Ya mungkin dari apps itu kan ngirim sinyal, ngirim data gitu kan. Oke. Bisa dilihat nggak sih Pak? Terus? Ya betul, Ya, itu- betul. Tapi bagaimana Anda tahu bahwasanya Jaka memasang WhatsApp, ada Facebook, ada Dari TikTok, IP-nya dia. dari IP-nya dia, terus daftar Iya. nama aplikasi Anda dapatkan di mana? Hmm, Bahwasanya kita- itu IP address itu punya IP address itu sudah mendownload kepada Di aplikasi-aplikasi tracking itu. ya Pak ya? Bagaimana? Iya, bukan di tracking, kalau tracking mah alamat ya. Apa ya? Aku lupa namanya. Di trace atau di tracking gitu. Oke. Jadi kita bisa dapetin dari mana? Dari provider.
Jadi kita beli data ke provider, dia akan untuk IP address ini, IP address tertentu, dia akan berikan kita log, data log dari si IP tersebut. Di situ terdaftar semuanya, data log itu text mining ya. Ada aplikasi apa aja yang di sana. Jadi dia berupa memberikan data log dari handphone tersebut berdasarkan IP-nya. Nomor handphonenya nggak dikasih tahu, cuma IP-nya aja. Apakah itu ilegal? Legal, Pak? Kan belum Atau diatur bisa- oleh undang-undang, Pak. Selama belum diatur oleh undang-undang berarti masih boleh. Artinya orang awam pun kalau tahu-tahu datang ke provider mau beli data gitu bisa ya, Pak? Bisa. Kita beli data log, tapi dia kasihnya secara ini ya. Dia kasih anonymous ya. Anonymous. Dia hilangkan IP address-nya. Tapi jadi kita tidak melihat secara IP, ya. Tapi secara data. Ada data 1, ada 2, ada 3. Jadi kita bisa clustering tapi kita nggak tahu siapa. Tapi kita bisa mendapatkan gambaran profiling Gunanya dari siapa aja? ya yang hobinya downloadnya aplikasi Bigo siapa gitu ya. Yang suka hobi Bigo nih kayak gini nih. Profil orang Bigo tuh apa aja sih? Nah, kayak gini. Data lognya dibaca, Pak. Bagaimana cara membaca data log? Kemarin saya sudah showing untuk RStudio ya. Itu juga bisa. Kita bisa baca data log dengan R. Kita bisa baca log dengan Python. Jadi kita coding. Oke. Kemudian mobile device serve as part of identity. Karena kita bisa dari apps-nya itu kita udah bisa membangun persona dari seperti apa orang ini. Ya. Dari jumlah aplikasi kita juga bisa, dari apps-nya tersebut kita juga bisa menentukan. Misalkan kita sudah membentuk clustering. Ada 4 cluster. Tiba-tiba datanglah Pak Awaludin dengan dia punya koordinat di sini berdasarkan aplikasi yang dia install. Ini adalah kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Kira-kira Pak Awal masuk ke cluster yang mana ya? A, B, C atau D ya? Ada yang bisa jawab? Anda sudah membuat clustering model. Sudah ketemu clusteringnya A, B, C, D. Datanglah Pak Awal di luar yang di model. Posisi koordinatnya di sini. Pak Awal itu masuk ke A, B, C atau D ya? Kan Anda nggak mungkin bikin cluster ulang, capek dong. Iya. Sekarang ketahuan nih, Pak Awal ada aplikasi apa aja? Ada apa aja di handphonenya Pak Awal? Ada Bigo, apalagi? TikTok. Lu saya nggak main Bigo, Pak. Oke, TikTok. Nggak main TikTok sih. Nah, TikTok ada apalagi? Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang Pak Awal masuk ke cluster mana? A, B, C atau D? Coba tebak aja satu. Apa ya? Just guess. A ya berarti misalnya IA soalnya ada Bigo dan lain-lain gitu, Pak. Anda pilih A ya Pak Awal? Ya misal saya pilih A. Iya betul di A. Betul, memang di A Pak Awal. Bukan di B, bukan di C, bukan di D. Karena ada jarak, diukur jaraknya, Euclidean distance antara aplikasinya Pak Awal dengan yang lain dengan ini. Jadi kita ukur jarak antara koordinat Pak Awal dengan masing-masing centroid dari masing-masing cluster. Jadi Pak Awal masuk ke dalam cluster A. Nah, kita sudah menentukan dari mobile device, dari apps yang ada di mobile device, sebaiknya Anda tawari produk A, produk B, produk C berdasarkan apps yang ada. Sudah sampai sedemikian jauh ya. Bagaimana predictive model bekerja di dalam mobile device. Ya. Anda ditawari produk A, B, C, D, itu dari mobile device itu dia akan ketahuan. Ini cocoknya produknya ini nih. Nah, seperti itu ya. Nanti dikombinasikan dengan sosial media, data sosial media, dikombinasikan dengan data demografi Anda, dikombinasikan dengan data transaksi Anda untuk memperkuat penawaran yang akan mereka berikan kepada Anda. Dan mobile ini merupakan tools for information. Ya.
photos, social media, social communication. So it makes you more personal to them and more social. Ya. 95% usia 18 sampai 29 menggunakan text message dan apps. 60% says they use their phone to get information they need right away. Jadi ada masing-masing klaster itu dia menunjukkan apa yang menjadi focal point dari masing-masing klaster, ya, berdasarkan data mobile tersebut. So far so good, Araso? Ya Pak. Alright. Nah, mobile platform ini terbagi sementara atas iOS dan Android, ya. On top of web, search, videos, music, ya. On top of website, search, videos, music, ya. iOS menjadi on top of them all, dan Android. Utilization by operating system. With the advent of apps, Apple and Google and their app stores became the new mobile gatekeeper. Ya, jadi Android dan iOS, di mana Apple dia membuat iOS dan Google dia membuat Android, ya. Dan itu App Store-nya kalau di iOS itu App Store, ya. Kalau di Google itu apa? Di Android apa namanya? Play Store, Pak. Ya, Play Store. Play Store. Thank you Pak Gideon. iOS dia Play Store, App Store, ya. Nah, menjadi new mobile gatekeeper, mereka yang menjadi sebagai platform, ya. Nah, percentage of mobile web request from Android device, percentage of mobile web request. Jadi jadi terjadi peningkatan permintaan untuk membuat mobile web, ya, membuat Android apps, ya, terhadap website, ya, menggunakan Android device, ya, 73,5% peningkatannya. Percentage of mobile web request from Apple iOS device, peningkatan sebesar 19,9%. Jadi dari website itu dibikin apps-nya. Dan percentage of mobile web request from other mobile operating 6,6. Paling banyak di Android, ya. Berarti pengguna Android lebih besar daripada pengguna iOS, ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi memang sekarang sudah banyak sekali methods yang digunakan untuk convert dari website menjadi apps, ya. Ada yang coding base, ada yang no coding, ya, untuk membangun apps-nya. Kalau dulu saya masih pakai ice cream sandwich. Ini masih logo ice cream sandwich, ya. Ice cream sandwich. Jadi saya dulu masih coding ketika membangun mobile apps, ya. Itu time consuming, ya. Sekarang sudah bisa no coding. Rasa-rasanya sia-sia gitu loh. Dulu belajar coding untuk menggunakan coding untuk bikin apps, sekarang orang udah bisa non coding, udah bisa langsung convert menjadi apps. Nah, apa di dalam mobile versus desktop? Apa yang membedakan penggunaan secara mobile dan desktop on top of
websites, social medias, apps, ya. What differentiate between mobile and desktop? So, pertama adalah terjadi memang Google merecognize bahwasanya terjadi shift yang sangat besar bahwasanya terjadi signifikan major shift untuk source of search dari yang mulai dari desktop sekarang 50% now from mobile device. Jadi ada shifting dari search engine dari yang sebelumnya cenderung di desktop sekarang 50%, more than 50%, itu menggunakan mobile device. Ya. Led to 2016 significant changes in how search engine optimizer and searching advertising works. Dan ini mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan di dalam search engine optimizer. Ya. Bagaimana search engine optimizer bekerja dan searching advertising itu bekerja. Karena ada shifting tersebut. Kenapa? Karena search engine optimizer itu changes primarily due to the Google's new emphasis on location, proximity, being an important factors. Jadi ketika kita di search engine itu mencari rumah makan Padang, ketika kita menggunakan mobile device, itu dia akan lebih mencari kepada yang lokasinya dekat dengan kita punya device IP address. Jadi berdasarkan proximity lokasi kita, dia identifikasi lokasi dari IP address kita, kemudian rumah makan Padang yang di sekitar kita yang mana. Jadi search engine optimizer ya, dia akan mencari kepada rumah makan yang lokasinya dekat. Karena di dalam mobile apps ya, kalau dia ada search, dia cari yang dekat dulu dong. Nggak mungkin dia cari ke Sumatera kan? Nggak mungkin dia cari ke Bandung kan? Dia pasti cari yang daerah selatan gitu. Di mana nih rumah makan Padang? Di selatan. Tapi dia nggak tulis di selatan, tapi yang muncul di selatan. Karena proximity menjadi important factor. Itu pengaruhnya ke mobile. Kemudian the emergence of apps and marketplaces establish mobile first as channel of choice. Jadi para apps developer dan marketplace owner, mereka mengeluarkan moto mobile first sebagai channel of choice. Ya. Munculnya kecenderungan tersebut. Jadi orang dia ekspektasinya kalau bikin marketplace ya supaya yang ditargetkan adalah para pemegang mobile, para cluster yang mobile, bukan yang desktop. Jadi kalau kita bikin clustering, oh ini yang mobile, ini yang desktop. Kita yang si marketplace dan apps ngejar yang mobile ini. Ini yang desktop. Kalau kita bikin secara cluster ya. Mobile yang 70% dia mobile atau yang 70% desktop. Jadi berbeda segmen, berbeda cluster. Dan yang mobile menjadi target dari apps dan marketplace. Mobile first itu dia design pushes to make your digital products more readable and smaller screen. Kalau di desktop kan kita layarnya gede. Kalau di handphone layarnya cuma segini. Jadi mobile first dia push desainnya dia sehingga your digital product itu readable di smaller screen. Jadi kalau kita sekarang pakai HTML4 dulu belum bisa ya. Kalau HTML5 dia udah bisa tuh. Yang dia beradaptasi dengan layar dari target. Therefore, more accessible to people who might be hard of seeing. And when your design help people with limited vision, they will also help everyone else.
So ketika desain Anda membantu people with limited vision, they will also help everyone else. Jadi dengan adanya layar yang limited, menjadi challenge adalah bagaimana informasi yang diterima oleh layar yang besar di website itu dapat diadopsi secara lebih natif, ya, di mobile. Nah, desktop and mobile platform interface, ya. Jadi mulai dari kita mulai dari desktop seperti ini, ya, ini desktop, layarnya besar, iPad, laptop. Nah, menjadi seperti ini di sisi mobile. Jadi dia convert menjadi dia lebih kecil dan readable. Walaupun kecil tapi dia tetap readable dan dia fleksibel terhadap layar. Nah, jadi dia fleksibel kepada layar. Sehingga sekarang teknologi yang terbaru yaitu Google Guidance on Why and How to Make Website Mobile Friendly. Mereka menggunakan atau yang disebut dengan responsive web design. Mereka melakukan optimizing for mobile menggunakan through responsive web design. Jadi responsive web design, optimizing mobile through responsive web design, dia ketika Anda convert sebuah website kepada apps, dia responsive web design membuat layar tersebut secara otomatis beradaptasi dengan layar dari target, layar dari mobile yang lebih kecil. Jadi dia sifatnya responsive web design. Ya, ini dikenalkan oleh Google dengan teknologinya yaitu responsive web design. Dan ini sekarang sudah diadopsi oleh para apps developer. Bahkan banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang sifatnya dia langsung secara konversinya bisa lebih cepat. Jadi dia non coding dan bisa merubah website menjadi apps secara cepat. Alright. Sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan? So far so good? Kapish? Ya, Pak. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan Google Zero Moment of Truth model, ya, terkait dengan mobile, di mana Zero Moment of Truth atau ZMOT itu diperkenalkan oleh Google, di mana that moment when you grab your laptop, mobile phone, or some other wired device and start learning about a product or a service you are thinking about trying or buying. Ini disebut dengan Zero Moment of Truth. Bahwasanya there is suatu trigger di kepala kita yang thinking about trying or buying. First moment of truth oleh Procter & Gamble itu adalah ketika mereka berpikir ketika mereka melihat produk Anda. Dan impresi yang mereka kirim merupakan describing your product. Itu disebut dengan first moment of truth. Ada zero, baru thinking untuk beli, dan first moment adalah ketika dia kasih impresi. Dia kasih jempol, dia kasih likes, ya. Second moment of truth, ketika people feel, think, see, hear, touch, smell, taste, as they experience your product,
It is also how your company supports them in their effort throughout the relationship. Ya. Jadi second moment of truth ketika dia udah cobain. Cita-cita Google adalah menangkap Anda, catch you di saat zero moment of truth. Di sini mereka ingin menangkap Anda, ya. They want to identify your zero moment of truth. Ya. Ketika Anda berpikir untuk trying or buying sesuatu. Contoh, pernah nggak Anda sambil ngobrol-ngobrol begini, kayaknya makan sate enak nih. Iya kan? Anda kayaknya makan sate enak nih. Tiba-tiba di Instagram Anda muncul sate Ajo Ramon. Buka jam 8 sampai jam 9. Buka jam 10 pagi. Ya. Di Jalan Cikajang. Loh, kok ada kampanyenya Instagramnya Ajo Ramon di sini? Contoh kedua, kayaknya gue perlu beli sepeda deh, teman-teman ini kayaknya pada naik sepeda melulu, ya. Gue nggak asik nih, nggak join komunitas teman-teman yang naik sepeda. Tiba-tiba muncul campaign di Facebook sepeda apa tuh yang kemarin masuk pesawat Garuda itu apa? Brompton, ya, si Ari bawa sepeda Brompton. Ingura Askara bawa Brompton. Nah, tiba-tiba muncul kampanyenya di Facebook. Bagaimana mereka tahu? Ada yang bisa jawab? Bagaimana mereka bisa menangkap zero moment of truth tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Dari recording voice kita kali, Pak. Yes, dari recording voice kita. Jadi obrolan kita ada verbatimnya mencatat 24 jam, 7 hari seminggu, 24/7. Kata-kata kita itu dia ada verbatimnya. Ketika mereka mengaktifkan tulisan itu, ketika mereka menuliskan kata-kata kita, ya, tercatat itu di mereka, dan itu diotomasi untuk pembuatan kepada codingsnya. Jadi kita udah ngobrol kemarin kan, grounded theory analysis. Dari kata-kata yang di verbatim tersebut, apa yang menjadi themes-nya, kategorinya, codingsnya, dan itu diotomasi berupa text mining. Itu bisa dilakukan di RStudio, ya, bisa dilakukan di jadi di RStudio. Coba saya buka RStudionya sambil ini ya. RStudio. Jadi kita bisa apa saja yang menjadi moment of truth Anda, zero moment of truth Anda apa? Ketika verbatim itu dicatat, oh kata-katanya ini nih, kayaknya, yang dimulai dengan kayaknya apa, gitu ya, muncul nanti kepada Anda. Nah ini RStudionya. Jadi saya contohkan bagaimana kita menangkap moment of truth menggunakan RStudio. Jadi ibaratnya Anda sekarang memiliki akses kepada suara, ya. Suara itu tercatat di Google Docs. Nah, layar saya muncul ya, Google Docs-nya ya. Google Docs saya muncul? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Oke. Jadi sambil Anda ngobrol, itu tulis kah?
tools. Ini kita voice typing. Nah, ini dalam bahasa Indonesia. Oke. Anda lagi nonton TV, Anda lagi santai-santai. Nah, Anda lagi santai-santai, tiba-tiba Anda kepikiran, kayaknya punya sepeda Brompton asik juga ya. Kalau gua beli Brompton, harganya berapa ya? Di mana ya kira-kira beli Brompton? Ada yang tahu nggak ya? Oh, kalau Brompton itu beli aja tuh yang murah di itu second di ini Minangkabau atau di Saharjo. Ada yang harganya 6 juta, 5 juta juga udah dapat tuh Brompton. Ini tercatat di Instagram, tercatat di Facebook yang mereka mengaktifkan voice recording. Jadi kata-kata ini kemudian otomatis dilakukan coding, dilakukan kategori dan themes. Mana yang menjadi cita-cita Anda yang saat ini Anda pikirkan. Dan kemudian muncul di penawaran. Belum tentu, sorry. Itu dilakukan di R. Jadi kita bisa, coding itu masuk ke R, dia otomatisasi jalan. Kemudian copy Brompton. Nah, misalkan Brompton, sepeda Brompton. Ya, misalkan apa aja nih yang muncul? Brompton, error insert switch, could not find function search switch. Oke, harus diaktifkan dulu. Semuanya harus diaktifkan dulu. Kita all run selected lines. Biarkan nanti dia muncul. Nanti akan muncul terkait dengan topik yang Anda lagi pikirkan. Jadi kata-kata kita itu dicatat dan kemudian dihitung oleh mereka mana yang menjadi penawaran yang akan mereka berikan kepada kita. Itu disebut dengan zero moment of truth. Kita dimanfaatkan untuk mendapatkan penawaran yang cocok dengan kebutuhan Anda. Araso? Anda happy nggak? Happy dalam hal apa, Pak? Happy nggak? Zero moment of truth Anda dapat dimengerti oleh Google. Saya sih enggak. Kenapa Meta? Meta enggak katanya. Kenapa Meta nggak suka? Kan dia tahu Anda, ditawarin K-pop mana gitu kan? Makin serem sih Pak. Teknologi makin serem, makin maju, makin serem. Dan ini yang memang ya kalau kita nggak aktifkan, kalau kita tidak mengallow untuk recording, aplikasi nggak akan terinstall kan? Instagram kan? Facebook tidak akan terinstall karena kita mereka di-allow untuk melakukan semuanya kan. Mereka bisa aktifkan kamera, mereka bisa aktifkan voice recorder sesuka hati mereka. Ya kalau nggak mau jangan install aplikasi saya. So, cita-citanya untuk mendapatkan zero moment of truth. Teknik tinggi. Ya. Luar biasa sekali. Happy sekali kita kan? Jadi baru berpikir aja mereka udah langsung nawarin produk ke kita. Jadi nggak capek-capek perlu jalan-jalan ke Saharjo atau Minangkabau. Jadi Meta happy banget lah itu ya. Langsung ditawarin. K-pop yang mana lagi murah nih. Seperti itu ya. So, itu. Alright. Kemudian secara display ads. Mobile itu juga on top of display ads. Jadi ada social media, ada website, ada display ads, ya, dan lain sebagainya. On top of-nya adalah mobile. Jadi display ads types yang adapted for mobile. Dengan menggunakan smaller screen, display ads memiliki less room to communicate their message. New ad types have evolved. Ada macam-macam. Contoh yang pertama adalah expendables. Expendables ad. Begitu kita klik,
dia menjadi besar, full. Itu disebut dengan expandables. Click to continue to open more and more of the ads. Expandables. Kalau interstitials, ad-nya itu ketika kita lagi main game gitu ya, Mobile Legend gitu ya, tiba-tiba dia muncul kotak kecil begini. Yang muncul ketika kita lagi melakukan activity, diklik ya, baru kita dibawa ke landing page-nya dia. Itu disebut dengan ads that appear between screens or activities. Muncul mendadak. Kalau yang expandables ya dia udah ada di situ, tinggal diklik aja buat expand. Bukan yang muncul mendadak ya. Takeovers when the ads take over the entire screen and obscure the content during display. Kalau yang interstitial kan dia cuma kecil. Kalau yang take over, begitu kita lagi main game tiba-tiba langsung muncul. Ceng, selamat, Anda adalah pemenang ke 100. Anda adalah yang instalasi 100, dapat hadiah. Langsung dapat ini kan, kasih kayak salju gitu kan. Itu disebut dengan takeovers. Where the ad takeovers over the entire screen. Ya. Ini ya model-model display ads yang diadopsi untuk mobile. Ada banyak sebetulnya, tapi oleh Kagan dibahas yang utama 3 ini. Kalau ada pertanyaan langsung intercept ya. Kemudian mobile ad option for social media advertising. Jadi saat ini terjadi growth. Kalau yang biru ini adalah desktop advertising, yang biru muda, biru tua adalah mobile advertising, dan ini adalah payment. Kita lihat dari tahun 2012 sampai 2016, desktop advertising dia stay di 1 billion US dollar. Sementara mobile advertising itu naik terus ke atas, ya. Ini yang mobile advertising. Growth of mobile advertising and payments itu mengalami peningkatan, dan mobile advertising is the form of advertising that appears on mobile device seperti smartphones, tablets, using wireless connection. Overall, video ads perform better when viewed on mobile than on desktop in terms of breakthrough. Jadi mobile advertising udah overlapping kepada desktop advertising. Jadi people is spending more money in the mobile advertising. So kalau Anda mencari ikan, ikannya ada di mana? Di desktop apa di mobile? Ikannya ada di desktop. Anda kalau memancing ikan harus ada di desktop. Permasalahannya, begitu Anda bikin apps, ada permasalahan di mana satu handphone rata-rata itu menginstall berapa apps ya? Satu HP itu menginstallnya berapa handphone? Berapa apps? Puluhan, Pak. Berapa apps? Puluhan ya, tergantung kapasitas ini ya, memorinya kan? Ya, baiknya, Pak. Kalau yang memorinya kecil ya tiap sebentar ngapus-ngapusin video foto kan? Tapi yang memorinya besar dia bisa lebih banyak. Tapi itu menjadi kendala juga. Makanya sekarang itu yang menyebabkan terjadinya ketika kita saya terjun ke mobile, saya bikin apps. Jadi Anda tinggal website Anda sudah buat, Anda tinggal convert website Anda ke website. Itu butuh waktu cuma 10 menit. Dari website menjadi apps butuh waktu cuma 10 menit. 10 minutes. Nggak lebih. Udah jadi Anda punya apps. Dari masing-masing Anda punya website. Ya. Namun pertanyaannya adalah customer mau install apa enggak gitu. Nah, itu yang menjadi challenge ke depan. Karena jumlah apps di dunia ini udah ratusan ribu, mungkin udah jutaan ya. Jadi itu yang menjadi challenge. Unique features of social media ads.
Facebook and other social channels have experienced most of their advertising growth from the successful monetization of their own mobile traffic. Jadi di Facebook itu ada features di sosial media itu mereka memiliki features untuk advertising ads, ya, di mana itu growth terhadap menjadi successful monetization over their traffic, ya. Dan many ads yang disponsori oleh Facebook Ads and sponsored by tweets on Twitter have the advantage of appearing in natural flow of newsfeed, ya, yang tidak begitu interaktif because of the information. Social channels know about their user, ads can be more personalized. Jadi sekarang ads ini juga udah more personalized. Bagaimana cara dia personalize ads tersebut? Ya. Dari data-data log kita. Dari data log kita yang dibeli dari provider. Itu yang pertama. Yang kedua, dari data log Anda sendiri ketika mereka minta Anda allow untuk akses kepada data log Anda. Jadi ketika Anda allow, data log Anda mereka sedot untuk mereka kumpulkan untuk membentuk Anda termasuk ke dalam klaster yang mana. Karena Anda allow di sini. Untuk akses kayak data pinjol sekarang. Pinjol itu dia akses tuh data lognya semua. Semua mereka akses. Data handphone, data akses, data teman-teman kita, data sosial media kita, semua mereka akses karena di allow. Mereka dapat super authority kepada si pinjol. Lokasi Anda dia bisa tahu Anda lagi di mana, tinggal aktifkan GPS. Aktifkan GPS, mereka bisa aktifin langsung, mereka bisa override Anda punya device. Karena Anda allow dan allow. Sehingga mereka bisa membangun dari data log Anda. Apps apa aja yang ada di handphone Anda, mereka baca dari data log. Mereka bisa personalize. Oh, orang-orang yang masang aplikasi Bigo rata-rata kreditnya macet. Nah, itu ya. Jadi mereka bisa personalize. Oh, yang suka bikin aplikasi ini, kalau mereka aplikasinya aplikasi masak-memasak atau aplikasinya adalah cara bodybuilder gitu ya. Binaraga, aplikasi binaraga. Wah, ini orang sukanya fitness nih. Ditawari susu protein, high protein, protein tinggi. Ya, susu apa tuh protein tinggi? Ya itulah. Yang minum-minum protein protein tinggi ya. Jadi sehingga mereka membaca log Anda dan mereka bisa memberikan personalized campaign. Ya, mereka bisa bikin personalized campaign berdasarkan data log Anda. Apa yang menjadi kegemaran Anda dan sebagainya. Berapa banyak downloads di Apple Store sampai dengan bulan Juni tahun 2017? Itu 100. Ini di dalam apa ya? Di dalam billions. Billions itu million, juta, billion, miliar. Million, juta, billion, miliar. Jumlah download itu sampai dengan 2017, jadi kalau digabung ini ya 187 miliar downloads yang terjadi di App Store. Ya, Apple App Store. 180 billion, itu artinya miliar. Nolnya ada 9. Ya. 180 miliar downloads. Oke, jumlah penduduk dunia ada 10 miliar. Satu orang mendownload 10 apps, ya wajar, ya kan? Kalau jumlah penduduk dunia 10 miliar, ada orang download 18 apps selama ini, ya wajar. App Store revenues, ya sekarang udah sedikit yang gratisan ya, semua pada bayar ya. Jadi semua kartu kredit ketika kita pasang register buat
iPhone, App Store itu kepake semua tuh, ya. Pendapatan App Store luar biasa ternyata. 35 miliar US dollar di tahun 2017 doang. 35 miliar US dollar. Mereka sebagai penyedia platform ya untuk semua apps tersebut. Jadi jadi mereka dapat komisi ketika ada orang yang mendownload aplikasi. Jadi dia kayak agregator terhadap seluruh apps yang tersedia di inventory-nya si App Store. Jadi udah tinggal mungutin doang ya komisinya. Kalau ada yang download 180 miliar download. Satu download misalkan $1. 180 miliar US dollar. Oke, gede ya. Nah, berapa time yang di-spend di mobile apps? Jadi time spent by apps di browser cuma 8%, di apps 92%. Nah, ini udah membedakan bahwasanya the future is the mobile. Udah nggak di browser lagi. Browser cuma 8%, apps 92%. Di mana 92% ini Facebook-nya 19%. Di mana Facebook udah mengakuisisi WhatsApp dan mengakuisisi Instagram, ya. Gaming 11%. YouTube cuma 3%. Jadi lebih banyak di sosial media ya dan games. Anda lihat aja kalau ada yang jadi kerjaannya main game nongkrong di jalan ya. Itu banyak tuh kebiasaannya, ngumpul nongkrong di jalan main game. Kebiasaan yang sekarang anak-anak ya. Entertainment 14%. Nah, mobile design, website versus apps. Jadi sekarang sudah ada aplikasi yang namanya Andromo. Jadi kalau Anda mau merubah Anda punya website menjadi apps secara gratis, ada namanya Andromo, www.andromo.com. Mungkin Anda bisa buka terus Anda masukkan URL website Anda di kemarin yang Anda buat di Wix atau di Simple Site atau di Site 123, Anda tinggal jalankan thread 10 berapa menit, 1 menit, 2 menit udah jadi apps. Yang sudah bisa itu dibuka, ada bagi-bagi kepada teman-teman Anda, nih gue punya apps nih, diinstal ya. Ada punya bisnis, Meta punya bisnis K-pop, terus dia kirim ke grup, WhatsApp grup, tolong diinstal ya aplikasi K-pop gue, kalau dia mau order kasih tahu gue, order lewat apps aja. Bisa. Jadi Anda punya community yang Anda punya apps, Anda taruh di sana. Bisa. Atau awal yang bisnis musiknya, kalau yaudah bikin apps aja, kirim ke teman-teman sekelas, install, siapa yang mau beli tinggal klik di aplikasinya aja untuk belanja. Gak perlu ke website. Jadi semua udah di apps, ada di handphone. So, the design has been like that. Jadi kita membangun apa yang disebut dengan mobile apps. Ya, access after being installed. Jadi setelah diinstal baru diakses. Dan berinteraktif user interface. Available secara offline. Offline pun available. Anda bisa buka-buka gitu ya. Can make use of phone features like location service, kamera, and etc. Anda juga bisa mensyaratkan untuk bisa akses kamera, bisa akses voice recorder, bisa akses untuk log, terserah Anda. Anda bisa desain di situ. Jadi kalau awal mau bisa mengakses handphonenya Meta, install ya apps gua. Begitu diinstal sama Meta, awal bisa mengakses suara Meta lagi ngobrol, akses si awal bisa dengerin, si kameranya diaktifin sama si awal. Ya, hati-hati Meta, handphone sekarang dilakban ya Meta. Kemudian ya begitu. Kalau kita allow artinya you allow them to open your cam anytime, mendengarkan suara kita anytime, mengakses kepada data-data kita anytime menggunakan Andromo. Ya. So
mobile has the momentum. Jadi terjadi growth yang huge, ya, luar biasa. Dan sekarang juga ada yang unique features. Di mobile kita bisa click to call, ya, advertiser dia use click to call untuk meningkatkan click through rate-nya dia, ya, menggunakan click to call. Alright, itu topik kita pada malam ini. So far so good. Any questions terhadap mobile, terhadap digital marketing on the mobile and its impact? Silakan. Pertanyaan. Pak, berarti itu berlaku juga untuk lainnya ya, seperti Windows gitu, Pak? Ulang lagi pertanyaan awal. Ya, berarti hal-hal yang tadi itu berlaku juga untuk operasi sistem yang lainnya, Pak, seperti Windows. Terus kayak Xiaomi kan mengeluarkan operasi sistem sendiri kayak gitu. Ya, jadi itu mobile itu kan on top of every channel, ya. Dan Huawei itu kan mereka kan under Android kan? Kalau Windows enggak, Pak, beda. Windows under apa namanya? Windows sendiri. Yang others ya, Iya, others. others. Itu yang others. Yang dua yang terbesar kan Android dan iOS. Jadi kalau memang ada juga yang others, yang under Huawei, under Windows gitu ya. Kalau nggak salah China dia bikin baru lagi ya, namanya apa ya? Saya lupa lagi namanya. Ya, jadi itu merupakan mobile merupakan on top of iOS, Android, Windows, etc. Dan on top of channel, ya, baik dari website, sosial media, websites, kemudian apa lagi tadi? Saya lupa lagi. Apps, ya, email, etc. Menjawab awal? Ya, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke Presentasi, Pak, ya. presentasi kepada Yang web ya, Pak. tugas pertama maupun